Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kepada kaum muslimin, sahabat studi Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam video yang kesekian kalinya. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di dalam ayat ini dijelaskan, wahai manusia, sungguh kami telah menjadikanmu, sungguh aku telah menjadikanmu min dzakarin wa unsah, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan aku menjadikanmu atau menciptakanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, karena supaya lita'arufu, supaya mengenal di antara satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya paling mulia di antara kalian, indallahi, menurut Allah, atqakum, yaitu lebih takwanya kalian semua kepada Allah. Nah, di sini saya akan menitik beratkan kepada inna akramakum indallahi atqakum. Perlu kita ketahui bahwasanya yang paling mulia di hadapan Allah kelak adalah orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan laki-laki maupun bukan perempuan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak ada keterkaitan jenis kelamin yang dibedakan di sini. Allah tidak membedakan jenis kelamin maupun laki-laki ataupun perempuan. Nah, pada saat ini harus kita ketahui yang ingin saya titik beratkan di sini adalah tentang masalah perempuan. Perempuan pada seyogyanya oleh Allah diciptakan sebagai manusia yang mana mereka mempunyai rahim dan mempunyai reproduksi, sehingga dia bisa hamil, bisa melahirkan dan mempunyai anak, seperti itu. Oke. Yang ingin saya bahas lebih detail di sini adalah ketika ada seorang perempuan hidup di konteks sosial pada saat ini, seenggaknya mereka juga sama, setara dengan laki-laki. Oke, kalau seperti itu kita sudah mengetahui pembahasan kita kemana. Pembahasan kita adalah tentang masalah gender, kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi pada saat ini kesetaraan gender memang sangat digaungkan oleh para aktivis gender di dunia. Salah satu aktivis terkenal gender di dunia adalah Muhammad Abu El-Fadl, yang mana beliau sampai saat ini tetap menggaungkan kesetaraan gender, yakni kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Saya akan memberikan sebuah analogi atau contoh yang mungkin bisa kita bayangkan porsi pekerjaan terlebih dahulu di antara laki-laki dan perempuan. Oke, yang pertama, kalau kita faktakan kepada fakta sosial yang biasa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ketika laki-laki dan perempuan menikah, di situ ada seorang laki-laki yang mana notabene dia adalah seorang kepala keluarga, dan yang kedua adalah perempuan, dia adalah wakil kepala keluarga. Nah, maka dari itu kalau kita simpulkan di antara keduanya, yang mana yang lebih berat pekerjaannya? Oke, kita rasionalisasikan dulu. Yang pertama adalah dari perempuan dan laki-laki. Seorang perempuan apabila dia bangun tidur pagi, maka dia akan melakukan
segala sesuatunya. Ya, jangan heran kalau seorang perempuan mampu menjadi seorang yang multitasking. Karena sebelum ia berangkat bekerja, maka ia harus menyiapkan makanan terlebih dahulu untuk keluarganya. Selain itu, perempuan juga harus nyuci baju, bersih-bersih rumah, dan setelah itu ngurusi anak, makan anak, mengantarkan anak ke sekolah. Jadi setelah itu mereka seorang perempuan biasanya lanjut untuk bekerja apabila seorang perempuan tersebut bekerja. Beda kasusnya dengan seorang laki-laki. Apabila seorang laki-laki dia bangun pagi, dia ngopi, yang mana kopinya dibuatkan oleh istrinya sendiri, atau kalau enggak, paling mandiri seorang laki-laki buat kopi sendiri untuk dirinya sendiri. Dan setelah itu biasanya bapak-bapak membaca koran, atau mereka main scroll HP. Selain scroll HP, ya mungkin pekerjaan-pekerjaan yang tidak seperti perempuan pada umumnya. Karena kalau perempuan lebih banyak, lebih berat pekerjaannya. Jadi menurut Allah tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi pada kesimpulannya, seorang laki-laki dan perempuan apabila mereka sama-sama bekerja, seharusnya sama-sama membantu. Karena membangun rumah tangga itu bukan membangun secara sendiri yang dilakukan oleh perempuan saja. Mungkin saya bisa memberikan sebuah contoh atau sebuah rekomendasi biar menjadi sebuah referensi untuk orang-orang yang sudah berkeluarga di sana. Alangkah lebih baiknya kalian berdua berdiskusi dengan baik, dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dan hal-hal apa yang harus dilakukan oleh perempuan, biar tidak ada kecemburuan sosial yang pertama. Yang kedua, tidak ada saling mengeluh satu sama lain karena lebih banyak pekerjaannya. Nah, maka dari itu disitulah saya beranggapan bahwasanya seorang perempuan memang harus dimuliakan. Seorang perempuan harus memang dijadikan sebuah hal yang istimewa, sebuah hal yang memang benar-benar dihormati oleh kita. Karena pekerjaan perempuan itu banyak. Mereka hamil umpamanya. Hamil mereka 9 bulan, terkadang mereka masih bekerja. Dan laki-laki tidak pernah merasakan hal tersebut. Jadi yang salah di mana? Yang salah ini adalah konteks sosial yang berada di lingkungan kita. Coba, saya mempunyai sebuah cerita dari beberapa teman. Ada seseorang yang menikah, namun sang perempuan tersebut sudah hamil duluan di luar nikah, beda dengan pasangannya, tidak dengan suaminya yang sekarang. Setelah suaminya tahu malam pertama ternyata istrinya hamil sudah 6 bulan, maka sang istri dipulangkan oleh sang suami ke rumahnya dan ditalak, dicerai di situ. Banyak di situ pasti saya beranggapan di situ pasti sang perempuan menanggung beban sosial. Selain menanggung beban sosial, pasti sang perempuan juga akan mendapatkan punishment sosial. Coba kita bayangkan kalau umpamanya seorang laki-laki berzina dengan perempuan, setelah itu dia menikah dengan perempuan yang tidak pernah berzina atau masih perawan, bisa katakanlah perawan. Apakah seorang laki-laki tersebut yang sudah tidak perjaka akan dikembalikan oleh perempuannya? Pasti tidak. Nah, di situ saya menangkap memang harus ada kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada yang dikesampingkan di lingkungan sosial, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kasusnya seperti itu, mungkin bisa jadi sang perempuan diceraikan tidak apa-apa, tapi dicarikanlah siapa yang menghamili dia, lalu
dikawinkan, biar dia tidak mendapatkan punishment sosial ketika kita berbicara di luar lingkup Islam. Maksud saya, pembicaraan kita pada saat ini adalah kepada lingkup sosial, yang mana kita harus memikirkan mental seseorang, juga punishment sosialnya seperti apa, agar semua bisa terjalan dan terjalin aman, sentosa, sejahtera, damai, seperti itu. Itu harapan saya. Dan masih banyak perempuan-perempuan di luar sana yang berpikiran mereka setelah menikah akan menjadi pembantu rumah tangga di rumahnya sendiri. Padahal kalau mereka mau dan bisa mereka diskusikan dengan seorang laki-laki atau suaminya, sebenarnya lebih baik antara suami dan istri itu saling berkomunikasi dengan baik, membagi jadwal tugas yang mana jadwal tugas tersebut disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Umpamanya di pagi hari pekerjaan perempuan memasak, maka pekerjaan suami adalah mencuci baju. Jadi tidak ada ketimpangan sosial di situ. Karena saya lihat di luaran sana banyak sekali seorang istri seorang istri menanggung ketimpangan sosial karena memang kebanyakan orang-orang, stereotip orang di luaran sana, seorang perempuan itu memang jatuhnya nanti adalah menjadi ibu rumah tangga yang kerjanya hanya masak, nyuci baju, ngurusi anak. Dan apabila mereka bekerja, mereka dianggap itu adalah sebuah tambahan. Padahal kalau kita kalkulasikan pekerjaan seorang perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Yang mana seharusnya laki-laki mengerti dengan hal tersebut. Apabila kalian menemukan seorang laki-laki yang nantinya bisa menghormati kalian, wahai perempuan, dari segi pekerjaan, terus dari segi kasih sayang, itu harus dipertahankan dengan baik. Good looking itu bukan menjadi sebuah acuan sebenarnya untuk perempuan, tapi perhatian lebih dari seorang laki-laki menjadi sebuah acuan lebih yang diutamakan oleh seorang perempuan. Jadi para pemirsa, Allah tidak membedakan di antara laki-laki dan perempuan. Apabila ada ayat yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan, bukan berarti pemimpin semena-mena terhadap rakyatnya. Ya, bukan berarti pemimpin semena-mena terhadap rakyatnya, menyuruh buat kopi, menyuruh masak, menyuruh nyuci baju. Tidak seperti itu. Yang namanya membangun keluarga, menyatukan di antara dua insan, seharusnya di situ sudah terbagi tugasnya dengan masing-masing. Individualis, apa yang harus dikerjakannya dikerjakan, apa yang tidak harus dikerjakannya jangan dikerjakan, seperti itu. Jadi di dalam keluarga itu memang harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Nah, ini saya akan berpesan kepada semua laki-laki, jagalah perempuanmu, hormatilah perempuanmu, jangan anggap perempuanmu adalah seorang pembantu. Karena seperti ini, sebelum mereka menjadi istrimu, mereka disayang oleh orang tuanya, dibelikan baju baru, dibelikan emas-emasan oleh orang tuanya. Namun apalah daya ketika bersuamikan Anda, sang perempuan menjadi turun derajat, disuruh bekerja, disuruh ngurusi anak, cuci baju, cuci piring, dan sampai masak sekalipun harus mereka handle. Kalau bisa, kalau memang Allah tidak membedakan di antara laki-laki dan perempuan, kenapa harus tidak kita juga mengerti terhadap perempuan kita? Mengapa? Agar tidak menjadi ketimpangan sosial dan stereotip di dalam masyarakat itu menjadi berubah seperti itu. Jadi memang banyak perempuan yang terkadang semena-mena terhadap laki-laki. Jadi saya di sini tidak hanya membahas tentang mengedepankan perempuan, tidak, tapi saya juga akan membahas mengedepankan laki-laki, seperti itu.
Tapi dengan syarat seorang laki-laki yang sudah beristri harus bisa mengerti pekerjaan seorang perempuan. Nah, seorang laki-laki harus juga dimengerti oleh perempuan. Perempuan tidak boleh banyak nuntut kepada laki-laki apabila sebuah pekerjaan di dalam rumah tangga itu sudah terbagi menjadi bagian yang baik, terjadwal dengan baik, seperti itu. Maka dari itu laki-laki juga perlu dihormati, jangan terlalu dituntut, jangan terlalu dikekang. Karena seorang laki-laki pada notabene seorang laki-laki itu butuh kebebasan, meskipun tidak sebebas ketika mereka pujang atau mereka lajang seperti itu. Namun seorang laki-laki juga butuh pengertian. Karena ada sesuatu hal-hal yang memang perempuan tidak mengerti apa yang diinginkan laki-laki. Maka dari itu menurut saya menyatukan dua perasaan kepada satu tema, yakni yang namanya keluarga, itu sangat sulit tanpa adanya rasa mengalah. Itu sangat sensitif kalau tidak ada yang mau mengalah. Jadi segala sesuatu di dalam kehidupan rumah tangga seharusnya dikomunikasikan dengan baik. Ada sebuah cerita seperti ini. Jadi ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka menikah, namun mereka tidak pernah mau berkomunikasi dengan baik. Alhasil ketika ini cerita di dalam kitab ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhasil ketika mereka naik sepeda pancal berdua boncengan, lalu mereka jatuh ke jurang dan roda peda pada saat itu bengkok. Maka tidak mau harus dibelikan yang baru. Dan pada saat itu anting sang perempuan juga hilang satu, jadi tinggal satu. Icik saisih kata orang Jawa. Nah, karena mereka tidak mau berkomunikasi, tapi mereka mau membuat surprise di antara satu sama yang lain. Alhasil bagaimana? Keesokan harinya mereka sama-sama ke pasar tanpa bilang antara satu dengan yang lainnya. Sang perempuan menjual anting satunya untuk membeli roda sepeda, dan sang laki-laki menjual sepedanya untuk membeli satu anting yang hilang untuk perempuannya. Ketika nyampe di rumahnya, mereka sama-sama membawa satu roda dan satu anting. Itulah akibatnya apabila kita mempunyai keluarga tapi tidak berkomunikasi dengan baik. Maka dari itu saya berpesan kepada kalian semua, kalian apabila menjadi seorang laki-laki, jangan mencari istri yang cantik, karena cantik itu relatif. Carilah istri yang bisa mengerti kita, menerima keadaan kita, dan menerima orang tua kita. Yang kedua, apabila kalian menjadi seorang perempuan, jadilah seorang perempuan yang mengerti laki-laki kalian. Jangan terlalu banyak menuntut kepada laki-laki kalian. Cobalah kalian berpikir dan melihat kondisi laki-laki kalian terlebih dahulu. Apabila laki-laki kalian mampu untuk memberikan sesuatu hal yang memang diperlukan oleh kalian, is okay, nggak apa-apa, itu dilaksanakan. Apabila tidak mampu, jangan dipaksakan. Karena apabila cinta sudah membara, apapun oleh laki-laki akan dilakukan, termasuk salah satunya menjadi seorang pencuri atau menjadi seorang penjahat. Dia akan melakukan apa saja untuk membahagiakan keluarganya. Ingatlah kepada orang-orang yang sudah berkeluarga di luar sana, cobalah mengerti satu sama lain, biar terjalin komunikasi dengan baik, harmonis, dan sakinah mawaddah warahmah. Seperti halnya yang sudah difirmankan
Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Kita tidak boleh menyampingkan perempuan, seperti juga laki-laki tidak boleh menyampingkan seorang laki-laki. Agar kenapa? Agar sama-sama rata. Kehidupan kita sama-sama rata. Nah, itu mungkin menjadi sebuah sebuah kesimpulan dari saya. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cobalah mengerti perempuan kalian dan cobalah mengerti laki-laki kalian, agar terjalin kasih sayang yang baik. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.